Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji Allah. Memuji Allah itu wajib ya. Wajib hukumnya. Maka kita membaca alhamdulillah puluhan kali dalam satu hari. Alhamdulillah malam ini berhubungan dengan kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini ya, sebagai inisiatif kebijaksanaan dari Pondok Pesantren Inaga. Mudah-mudahan jadi sunnah ya, jadi amalan baik insyaallah. Tadi Buya Munir ada bilang tentang fadilat berkumpul membicarakan ilmu. Di sini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya pendek sekali ya, anak-anak mungkin sudah banyak yang hafal hadis ini. Wa man salaka tariqan, bisa ditulis kalau mau nulis ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau makna letterlet, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan bagi yang jalan ke jannah, jalan ke surga. Artinya apa kata ulama? Kalau kita berusaha, walaupun kita duduk di rumah, kita baca buku, kita baca Quran untuk menambah ilmu, itu berarti memudahkan jalan ke jannah. Dan tadi juga ada dibilang oleh Buya, hadis katanya di sini, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimi an-nasa al-khair. Allah melimpahkan rahmatnya, malaikat berdoa bersama malaikat semua penduduk langit. Sudah jelas lebih banyak, lebih ramai daripada penduduk bumi ya. Semua penduduk langit dan penduduk bumi semuanya. Bukan manusia saja tuh ya. Hatta namlah, sehingga semut pun fi juhriha, dalam lubangnya. Kalau yang dalam lubang lah ya, kalau yang di luar lubang, dalam lubang lah ya. Wa hatta al-hud, ikan juga. Subhanallah. Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi semuanya, termasuk semut, termasuk ikan, la yusalluna, semuanya berdoa ala muallimin nasa al-khair, mendoakan orang yang mengajar ilmu. Jadi kita niat mendengar ilmu ini untuk mengajar, agar kita didoakan oleh makhluk Allah di langit dan di bumi. Nah, di samping kita mempermudah jalan ke jannah, kita niatnya ingin menyampaikan. Maka dalam hadis dikatakan, ballighu anni walau ayah. Maaf ya, sampaikanlah walaupun sepotong ayat, walaupun sepotong hadis. Subhanallah, subhanallah. Kita tertarik dengan apa yang terlihat di Kauman ya, waktu kunjungan ke Purba, ziarah ke Purba. Sahabat kita di sana mengadakan pengajian, ada yang harian, sore, ada yang malam.
pengajian diikuti oleh penggemar ilmu mungkin hampir seluruh Pasaman Timur. Pernah beliau bercerita, yang punya majelis ilmu, sahabat kita Syekh Abdul Hamid Al-Makki As-Saulati, katanya kadang-kadang sampai 1000 pendengarnya. Tentu bermulai dari sedikit ya, bermulai dari sedikit. Sekarang saya tadi yang saya sediakan di sini bahan diambil pada buku ini. Bukunya buku modern yang ditulis oleh seorang dokter di rumah sakit, Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, hafizahullah, masih hidup, masih aktif. Beliau ini dokter di rumah sakit, dokter di masjid. Di rumah sakit merawat jasad, di masjid merawat rohani, di rumah sakit merawat jasmani, di luar rumah sakit merawat rohani. Maaf ya, kita ini ada 2 unsur, jangan lupa ya. Ada jasad, ada roh. Ada jasmani, ada rohani. Alhamdulillah. Ada jasmani, ada rohani ya. Jadi kerja kita hidup ini mengurus jasad dan roh. Ada juga disebut mengurus qalb, mengurus nafsu, mengurus jiwa, mengurus body. Mengurus body. Kalau kita mati nanti, semua kita akan menempuhnya ya. Badan akan hancur, jasad hancur, kecuali orang-orang yang dipilih Allah yang jasadnya tidak hancur. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Rohani ataupun qalbu tidak mati. Bahkan rohani tadi hanya beralih alam saja, bertukar alam. Sekarang kita di alam fana. Nanti kalau kita meninggal, badan masuk kubur, rohani berada di alam barzakh. Oh, subhanallah, subhanallah. Kebetulan hadis nomor halaman 250. Hadis yang menyatakan kegembiraan orang saleh saat ruhnya dicabut. Kita akan menempuh ini kegembiraan orang saleh saat rohnya dicabut. Subhanallah. Dan kesusahan orang yang tidak saleh saat rohnya juga dicabut waktu mau dibawa ke liang lahat. Hadis sahih. Barangkali jarang didengar ya. Kita bacakan hadisnya mengambil berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. An Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul iza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal. Kalau jenazah itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolat, sudah disembayangkan, mau dibawa ke kubur, fahtamalah rijal, sudah diusung di atas bahunya, sudah dibawa naik keranda, pakai keranda, fahtamalah rijal ala anaqihim, sudah diangkat di atas bahunya. Fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Jenazah insan yang salihah mau cepat diantar. Qaddimuni. Rokelanya. Tidak mau dia lambat-lambat diantar ke kubur. Qaddimuni.
Karena dia sudah bertukar alam. Kita masih di alam fana, di atas bumi, masih menghirup oksigen. Dia tidak lagi. Orang yang saleh, bahkan dalam Quran disebut waktu ruhnya dicabut, subhanallah, waktu ruhnya dicabut, dia dikasih tahu bahwa dia akan masuk jannah. Subhanallah. Ayat ini rata-rata kita mungkin hafal ya, bisa kita baca. Ayat dalam surah Al-Fajr, mungkin rata-rata hafal ya. Kalau ada Quran halaman 594, halaman 594, penghujung surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Coba kita baca dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baca pelan-pelan ya. Enggak usah kuat-kuat suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita baca ayat yang baik tentang ahlul jannah, tentang orang saleh, paling kurang kita minta Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami ingin seperti ini. Ini salah satu kaidah membaca Quran yang diamalkan oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh sahabat, yang selalu dibicarakan oleh Umar bin Khattab. Tadi belum doa ya, kita baca lagi sekali lagi dan kita support dengan doa, kita sokong dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Sehingga dalam sholat pun bisa diamalkan itu. Dalam sholat pun bisa diamalkan. Kalau kita baca ayat, kita minta. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini pernah dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan Anda dengar waktu ruh Anda dicabut. Subhanallah. Mulianya orang yang mempunyai an-nafsul mutmainnah. Yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa maksudnya tadi? Maksudnya orang yang taat dalam kehidupannya, yang istiqamah. Dia bisa dikatakan taat, bisa dikatakan istiqamah, bisa dikatakan bertakwa, bisa dikatakan saleh, salehah. Waktu dia mau meninggal, dihibur, diurus. Tadi kita bicara waktu sudah mau diangkat ke kubur ya. Ini kita mundur ke belakang sedikit. Waktu nak meninggal, dibimbing oleh malaikat. Ini dalam surah Fajar. Ada lagi nanti dalam surah Fussilat sama juga. Jadi tujuan kita hidup ini mengurus nafsu, mengurus hati, mengurus akal. Selain mengurus apa? Jasad. Jasad akan hancur. Kalau hidup kita tidak mengurus rohani, jasmani saja, nanti di sana tengok nanti ceritanya di sini katanya, kalau orang yang saleh mau cepat diantar ke kubur. Kemarin ada etek meninggal. Etek itu tinggal silalang 2 foto. Meninggalnya di Penyambungan, di rumah sakit di Penyambungan di Madinah. Jadi saya bilang sama anaknya, dibilang mungkin besoknya mau dikuburkan, mau disimpan semalam di rumah. Buya bilang hari ini juga, maka hari itu juga dikuburkan.
Karena ete itu orang yang taat, orang yang cinta Al-Quran. Subhanallah. Meninggal usia 92 tahun. Dari mudanya rajin baca Quran. Ahlul Quran. Apa? Ahlul Quran itu apa? Orang yang mencintai Al-Quran. Dalam hadis dikatakan Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Coba bilang Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Allahumma ja'alna minhum. Ahlul Quran artinya orang yang mencintai selalu baca Quran, selalu memikirkan Quran. Ete itu adik ibu yang paling bungsu, nggak ada lagi, sudah habis semuanya. Ibu sudah lama meninggal. Ete ini kalau baca Yasin itu baca bismillah sama dia. Baca Yasin macam kita baca bismillah. Mana mau silap, mau nggak mau salah. Dari mudanya itu maka Allah pelihara dia, badannya sehat. Kita kalau rajin baca Quran, kualitas kesehatan akan meningkat. Bisa? Jadi maksud ayat tadi ditanya oleh sahabat, apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Kata sahabat kepada Rasulullah, jelas Rasulullah ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau mau lihat bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir namanya. Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar waktu kamu mau meninggal. Jadi sebelum ruhnya dicabut, dia sudah tahu. Fadkhuli jannati. Fadkhuli jannati, dia akan dibawa ke jannah. Maka sesudah dia dimandikan, dikafan, disolat, mau diantar ke kubur, qadimuni. Lakela katanya. Mendesak dia mau cepat. Tetapi dalam hadis itu juga dikatakan fa in kana ghairu salihah. Kalau bukan insan yang saleh, tapi dia tidak sebut sininya. Kenapa? Tidak diingini sebenarnya. Dalam Quran saleh banyak, solehat banyak, solehat banyak. Lawan saleh ini kalau di segi bahasanya taleh sebenarnya. Apa? Taleh. Saleh lawannya taleh. Tapi tidak ada dalam Quran. Dalam hadis pun tidak dikatakannya taleh, ghairu salihah saja. Karena kata-kata ini tidak digemari, tidak disukai. Kalau bukan orang yang saleh, berarti taleh ya. Kalau li ahliya, dia akan menangis nak diantar ke kubur. Menangis. Mengangguk, menangis. Kalau li ahliya, dia menangis. Ya wailah, aduh sialannya saya ini, aduh sedihnya. Ya wailah, celakanya saya ini. Dia dah tahu waktu rohnya dicabut tadi, dia tidak dibimbing, dia tidak dijaga, dia tidak dihibur, dibiarkan saja, dibiarkan, tidak diurus Allah. Ya wailah, nadang ini. Yang sedih lah ini katanya. Aina tazhabuna biha? Saya mau diantar kemana ini? Kemana saya mau diantar? Hadis Bukhari nomor 982 ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Paling kurang ya di rumah kitab Riyadhus Shalihin sekecil ini mesti ada, paling kurang. Dan sebaiknya yang diterjemahkan ya. Kalau dilihat di Shopee itu banyak pilihannya. Terjemahan hadis Riyadhus Shalihin. Bacalah satu hadis satu hari. Jadi kita baca Quran ya. Qalat li ahliya, dia menangis. Meratok, merawak, meratok ya. Mengangguk. Ya wailah,
Sedihnya ini, sedih meninggalkan rumah kediaman, sedih meninggalkan kekayaan dan harta benda, sedih berpisah dengan pasangan hidup kalau yang ada pasangannya, sedih berpisah dengan keluarganya. Subhanallah. Yasma' sautaha kullu syai' illal insan, katanya. Tangisan orang yang mau diantar ke kubur tadi didengar oleh semua makhluk. Kalau kucing di situ, terdengar di kucing. Masalah ibu ini, katanya. Masalah bapak ini, katanya. Yasma' sautaha kullu syai' illal insan. Manusia yang tidak dikasih kesempatan mendengar tangisan orang yang mau diantar ke kubur. Subhanallah. Walau sami'al insan la sa'ik. Kalau didengar oleh manusia, pingsan sadoy. Pingsan. Oh. Subhanallah. Karena menakutkan, ya. Menakutkan. Subhanallah. Itulah. Jadi balik kepada ayat surah Fajar tadi, orang yang mengurus kehidupannya waktu hidup sehingga sampai ke derajat nafsul mutmainnah. Nah, ada lagi doanya itu, ya. Doa yang diajar Muhammad supaya kita diberi martabat nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Doa nafsul mutmainnah supaya kita diberi martabat derajat nafsul mutmainnah. Maaf, ya. Kalau udah dapet itu, waktu meninggal datang malaikat membawa message dari Allah. Ini kalamullah sebenarnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai ibu yang mempunyai nafsul mutmainnah, bapak yang mempunyai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Maka dikatakan oleh meninggal itu berpulang ke rahmatullah. Dari sini diambil irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Apa itu Rabb? Rabb mana khalik, mana ilah, mana murabbi, mana mudabbir, mana muslih, mana jabir, mana sayyid, makna jabir, makna qayyum. Dari 10 mana Rabb tuh. Bukan Tuhan saja. Cuma kalau kita lihat dalam terjemahan Quran yang tersebar, Rabb itu Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu maknanya lebih 10. Irji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Di antara makna Rabb itu murabbi. Jadi kalau kita tidak belajar, kita bilang Rabb itu Tuhan, salah. Dia menyempitkan makna yang luas. Mana itu luas? Disempitkannya. Mana itu ada 10. Sebenarnya lebih 10. Yang bikinnya cie. Berarti nilainya 10/100. 10%. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb yang menjagamu, yang memilikimu, yang mengurusmu, yang menterbiahmu, dan Tuhan yang engkau sembah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Ya Rabb, ya Rabb.
dulu ada dengar ceramah di YouTube, orang saleh yang ceramah. Katanya kalau kamu ada hajat, cobalah sholat, sujudlah, panggil ya Rabb sekuat-kuatnya, tapi jangan bersuara katanya. Panggil ya Rabb. Niatkan hajat tadi. Niatkan hajat, sebutkan hajat. Luahkan, curahkan hajat kamu, panggil ya Rabb sekuat-kuatnya tanpa suara. Wah, coba nanti ya. Ya Rabb. Nah, tapi nggak bersuara, nggak bersuara. Dan dulu waktu di Arab ada buku dibeli, tadi mana sekarang nggak tahu. Judulnya Qul ya Rabb. Sebutlah ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Tapi kita kan paham makna Rabb dulu ya. Coba ambil 4 makna Rabb dulu. Pertama murabbi. Yang mendidik kita. Makna mudabbir, yang mengurus kita. Makna sahib, pemilik. Orang Arab kalau menanya, ini mobil ini punya siapa? Man rabbu hadis sayyarah katanya. Arab itu pemilik. Man rabbu hadzal bait? Falyabudu rabb hadzal bait. Arab itu maknanya pemilik. Apa cara dia? Muslih, yang memperbaiki perihal kita. Coba ingat yang bahasa Jawa ya. Mana murabbi? Apa lagi? Mudabbir, sahib, apa? Muslih. Makna Rabb. Ambil 4 saja dulu. Nanti tambah 4 lagi. Kemudian sempurnakan. Rabb tidak bisa diterjemahkan dengan Tuhan. Kalau kita terjemahkan Tuhan, baru satu. Apa bahasa Arabnya Tuhan itu? Al-Ilah. Apa? Al-Ilah. Irji'a ila rabbik. Kembalilah kepada Rabb. Kamu mesti senang karena dia murabbi, dia muslih, dia mudabbir, dia sahib. Kamu mesti senang. Kita yakin bacaan dalam sholat ya, semua ada Rabb. Coba perhatikan. Coba baca doa iftitah, wajah tuh. Coba. Lillahi Rabbil Alamin. Disebut Rabb dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu rukuk Rabbiyal A'la. Yang tidak Rabbana walakal hamd. Sujud duduk Rabbil Firli. Subhanallah. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Rabb. Ada Rabbana, ada Rabbi. Karena Allah tuh mendidik kita, mengurus kita, menjaga kita. Allah juga pemilik kita, bukan milik diri sendiri. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, anak bukan milik ayah dan ibu. Ini milik Allah, Rabb. Anak bukan milik orang tuanya. Subhanallah. Milik Allah. Maka dikatakan kalau orang itu meninggal, inna lillah. Kita ini lillah, milik Allah. Ali itu makna milik juga. Li, milik juga. Hazal kitab li. Kitab ini milikku. Li itu makna milik juga. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada pemilik. Jadi ayat Al-Fajr tadi, ya ayat Tuhan Rasulullah mutmainnah irji'i ila rabbi. Kembalilah kepada
radiyatan. Nah, perhatikan ya. Radiyatan, pasti senang engkau. Radiyatan artinya senang. Engkau akan senang karena kembali kepada pemilik. Ada cerita selalu disebut ya, cerita anak di bawah 10 tahun dia meninggal dunia. Siapa namanya? Yasmin. Anak di bawah 10 tahun kena kanker. Dokter pakar mengatakan umur anak ini paling lama 6 bulan lagi. Ibunya nggak tahu anaknya ada penyakit, bapaknya juga nggak tahu. Selama ini sakit-sakit dikasih Panadol. Panadol tau? Pil yang menahan sakit tuh. Apa namanya di sini? Kalau pergi ke rumah sakit itu dia kasih dokter. Ini bukan apa namanya? Hah? Itulah sakit dikasih itu, kasih mungkin sebentar hilang lah, nanti besok datang lagi. Jadi anak ini dirawat di Amerika, di rumah sakit tercanggih di Amerika. Kata dokter paling lama umur anak ini 6 bulan lagi. Umur di bawah 10 tahun, kira-kira 9 tahun. Pingsan emaknya, ayahnya menangis. Dilihatnya emaknya menangis, ayah pingsan, ayah menangis. Emak, kenapa emak pingsan? Ayah kenapa menangis? Karena saya mau mati. Enak loh mati itu katanya. Mati itu kan enak. Kekasih kembali ke kekasihnya, kekasih kembali ke pangkuan kekasihnya, berpulang ke rahmatullah. Kan enak. Intaqala ila rahmatillah, bahasa Arabnya. Intaqala ila rahmatillah, berpulang ke rahmatullah. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Radiyah, engkau pasti senang, ridha. Kalau takut nak mati, berajalah elok. Nggak perlu takut ya. Disuruh radiyah, mardiyah. Anak-anak yang belajar radiyah itu apa sirahnya, bentuk katanya? Hah? Anak belajar ilmu belajar sharaf, apa radiyah itu? Masdar itu ridha. Radiyah yarda, ridha masdarnya. Ini radiyah, qa'imah, jalisah, na'imah, akilah. Isim fa'il. Radiyah, kamu pasti senang. Mardiyah, isim apa tuh? Maf'ul, masya Allah. Cie fa'il. Satu lagi radiyah. Jadi bapak ini belajar ilmu sharaf, malah dulu ya. Radiyah, kamu pasti senang, ridha. Mardiyah, dan Anda disenangi. Senang dan disenangi. Anda sendiri senang, Anda disenangi. Siapa yang bilang? Kalam siapa ini? Kalamullah. Radiyah, mardiyah, ridha dan diridhai, senang dan disenangi. Jadi kata siapa tadi? Si anak tadi? Siapa? Yasmin. Enak loh mati itu mak katanya. Kembali kepada kekasih, kembali ke pangkuan kekasih yang dikasihi. Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Lalu fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam komunitas hamba-hamba kekasih Allah, aulia Allah. Orang itu kalau udah matinya udah dipinaga leh. Kalau orang dipinaga lah ya, dia bergabung join dengan fadkhuli fi ibadi, dalam kumpulan hamba-hamba Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Komunitasnya lebih tukar. Subhanallah. Bersuhu dengan wali Allah fulan, ulama fulan. Nah, siapa yang kita kenal yang meninggal, guru-guru kita akan bersuhu di sini. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Subhanallah. Itu mulianya orang yang mengurus apanya, kehidupannya, bukan hanya
jasa saja, bahkan nafsu juga. Selain dari doa yang tadi itu, selain daripada Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, bisa ini bisa inna ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah kalau untuk sendiri. Kalau untuk ramai, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Selain doa ini, ada lagi doa nafsu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Coba ikutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, tolonglah diriku ini untuk berbuat takwa kepadamu. Wa zakkiha, bersihkan, sucikan diriku ini, jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik orang yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang memiliki diriku, nafsuku ya Allah. Wa maulaha, engkaulah yang menjaganya. Nafsu kita serahkan kepada Allah, qalbu kita serahkan kepada Allah. Apa doa yang menyerahkan qalbu kita kepada Allah? Rabbana apa? La tuzigh dengan doa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa nafsu, doa qalbu, doa hati ya. Subhanallah, subhanallah. Jadi cantiknya ayat apa tadi? Suratul Fajar. Suratul Fajar yang terdiri pada 30 ayat pendek yang diakhiri dengan kalamullah yang menyejukkan jiwa kita, yang menyatakan bahwa orang itu saat meninggal akan dihibur dengan ayat ini. Tapi syaratnya di sana mencapai target nafsul mutmainnah. Karena dalam Quran kalau kita lihat Quran, katanya ada pembagian nafsu itu sampai 3 bahagi, 3 kategori, 3 level, 3 derajat. Subhanallah. Nafsul mutmainnah ini dalam buku, ada buku judulnya Roh yang membicarakan nafsu. Dalam buku itu dikatakan nafsul mutmainnah ini bersama malaikat. Bersama malaikat. Bersama malaikat. Jadi berbuat ketaatan itu, berbuat ketaatan itu ringan, mudah, indah. Tidak berat. Kalau berat melakukan ketaatan, itu bukan nafsu mutmainnah. Ada 2 lagi. Apa 2 lagi itu? Nafsu al-ammarah bisu dalam surah Yusuf. Tadi dalam surah Fajar ya. Ada dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Subhanallah. Boleh dilihat sebentar ya. Halaman 242 ayat 53 surah Yusuf. Nafsul ammarah. Mungkin dalam bahasa kita jika dibilang juga nafsu ammarah. Ammarah bisu. Apa arti ammarah? Yang mendorong. Ammarah penggerak, mendorong, membawa. Bisu membawa kepada kejahatan. Su itu kejahatan. Yang jahat suka dia, yang jahat suka dia, yang jahat suka dia. Itu nafsu al-ammarah. Kata ulama, nafsu al-ammarah ini kawannya setan iblis. Subhanallah. Jadi manusia ini 24 jam terus malam, kalau nafsunya nafsu mutmainnah
kawannya malaikat, tidak pernah jemu, tidak pernah malas, tidak pernah bosan, karena malaikat bersamanya. Bila malaikat bersamanya, Allah pasti bersamanya. Maka banyak ayat dalam Quran mengatakan, hamba yang kujaga itu kata Allah tidak mungkin engkau mengganggunya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, katanya. Tengok ayat-ayat jaminan Allah kepada orang yang taat ya. Ayat 65 surah Al-Isra halaman 288. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang kujaga itu tidak mampu engkau mengganggunya. Ini kata Allah kepada iblis. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah untuk menjagamu. Itu tadi nafsu al-ammarah bisu. Surah apa tadi? Yusuf halaman ayat 53. Ada lagi satu lagi dalam surah Al-Qiyamah, nafsul lawamah. Nafsu al-lawamah. Lawamah ini kadang oke, kadang oke, kadang oke, kadang KO. Kalah. Tidak bangun dia untuk tahajud. Kalau orang itu bersama malaikat, cepat bangunnya, mudah bangunnya, tidak susah. Nafsul lawamah kadang baik, kadang tidak baik. Kadang bersama iblis, kadang bersama malaikat. Begitulah nafsu itu. Maaf ya. Maka kita perlu tadi malam di Lampet itu 90% waktu merokok di situ. Jadi batuk-batuk rokok yang datang merokok orang di situ. Berdoa tahlil, baca doa. Tapi dibuat kesukaan iblis. Macam mana doa ini pikir? Majelis yang merokok tuh mana datang malaikat di situ? Kita minta kepada Allah. Nauzubillah ya. Jadi nafsul lawamah ada dalam surah Al-Qiyamah. Bisa baca surah Qiyamah. La uqsimu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu an lan najma' izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Juz 9. Tentang nafsu lawamah. Jadi macam mana orang hidup kalau dia tidak kenal nafsunya? Susah. Susahnya itu. Nafsunya tidak tahu. Itu maka kadang mungkin seminggu hilang sembahyang subuh, 2 minggu hilang. Dia tidak tahu nafsunya. Nafsunya amarah bisu. Maka kata ulama wajib mengurus nafsu ini. Itulah doanya tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Subhanallah. Ada lagi doa-doa qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka anta al-alamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa
paling kurang yang dua tuh, Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Ada juga doa lain, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Tentang qalban syakir, ini tuh qalbun salim. Macam mana Bu ya? Tambah lagi. Alhamdulillah ya, cukup loh. Jadi doa-doa itu nanti akan dikasih ya, tinggal memprint saja, mungkin di forward nanti dikirim, dikasih untuk semua jemaah nanti insyaallah. Itu jadi amalan ya. Doa-doa dari hadis Rasulullah SAW, doa qalban salimah itu panjang sebenarnya doanya, tapi kita ambil yang pentingnya saja. Doa qalban syakira itu ada ceritanya. Waktu turun ayat dalam surat Taubah membicarakan tentang orang yang mengumpul harta benda lupa berinfak. Katanya orang itu berarti mengumpul harta yang akan menjadi setrika untuknya nanti di dalam api neraka. Naudzubillah. Harta itu akan disetrikakan, digosokkan. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang mengumpul, menimbun harta benda, wala yunfiqunaha, tidak diinfakkan fi sabilillah. Ayat nomor 34 surat Taubah halaman 192. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang mengumpul harta benda, wala yunfikuna fi sabilillah, bukan untuk berinfak di jalan Allah dia mencari harta itu, berinfak untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, umat tidak difikirkan, agama tidak difikirkan. Wa basyrum bi'adzabin alim, mereka berarti menempah azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti harta itu akan dipanaskan dalam neraka. Fatuqwa biha jibahum, akan disetrikakan ke mukanya, wa junubuhum, ke sampingnya, wa zurum, ke belakangnya, semua badan akan disetrikakan, dan akan dikatakan di sana, haza ma kanastum, ikulah simpanan bapak selama kau hidup. Jadi waktu turun ayat itu, sahabat-sahabat risau. Sahabat Nabi bincang, macam mana lagi? Mereka tanya Umar bin Khattab, macam mana lagi solusinya? Tidak apa, saya akan jumpa Rasulullah. Pergilah Umar bersobok ya Rasulullah. Sahabat-sahabat risau dengan ayat 34 surah Taubah ini, dengan ayat 35. Apalagi jalan keluarnya? Kata Rasulullah, bacalah doa, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. 3 diminta tuh. Kalau apa ini katanya, itu lebih hebat daripada harta emas dan perak tadi. Coba baca, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan. Kalau produksi yang bacanya wa zawjatan mu'minan ya. Karena tadi untuk lelaki dulu, tak apalah. Wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Jadi kalau yang membacanya perempuan, banat, wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Kata Rasulullah, doa ini lebih mahal daripada harta emas dan perak. Ikulah dibacun. Sahabat-sahabat Nabi pun gembira. Tadi ada ayat mencela orang yang mengumpulkan harta yang banyak, lupa berinfak, hartanya akan digosokkan nanti di badannya. Kecuali dia mencari duit untuk apa? Sabilillah. Apa untuk sabilillah tuh? Untuk anak belajar, untuk membangun madrasah, membangun pondok, membangun masjid, musalla dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi amal saleh ya. Amin rabbal alamin. Cukup dulu, ditutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Maaf ya. Wa'inna wa la Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ataika ya Rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.